Oke. Gimana? Cin, buka Cin. Ada apa hari ini? Nggak mau dikasih selamat, kasih tahu Cin. Selamat datang di kawasan Perang Dingin. Gue Acin. Lo pada diem ya? Ya enggak, gue menungguin lu ngomong aja pembukaan. Gua Oleh. Gue Eca. Cak, lihat dong muka Eca kamera. Kasih tahu dong, Cak. Apanya tuh? Eca yang mana sih Kita orangnya? kan tampan-tampan. Oh gitu, Eca harus mana? liatin ke kamera. Iya. Iya. Kan gue lagi ngecek berita. Oh gitu ya. Kan tugas gue memancing berita dulu. Iya, iya. Berita apa ya? Cari keributan. Enggak cari keributan. Maksudnya ngecek berita cari keributan. Di mana landasan lo? Syarat apa itu, Jin? Emang ada syarat untuk berita dibilang keributan? Teori syarat lo keluarin, Jin. Gue setuju, karena perang itu ada mengenai keributan. Tapi berita nggak semuanya perang. Karena hari ini kita mau perang. Oh gitu, bagus. Oke, masuk ke. Kita hari ini mau perang dingin tapi kan Perang ya. dalam pikiran. Perang dalam pikiran. Peace. Peace lo setuju peace nggak, Jin? Peace. Setuju gua? Ada apa Cak hari ini? Jadi di berita hari ini gue nggak tahu sih ya. Kayaknya nggak terlalu begitu banyak yang menarik. Yang pertama breaking news aja ya gue bahas ya. Yoi. Tapi sambil gue ngecek Cin, jelasin dong Perang Dingin apa sih podcast ini kan episode kita nih. Iya. Sebagai founder mungkin. Iya. Acin. Perang dingin. Kenapa kata-katanya perang dingin? Perang dingin itu artinya perang dalam pikiran, dingin dalam sikap. Jadi kalau orang mau marah-marah, mau galak, Iya. mau berani, Iya. di pikiran aja. Iya. Nggak usah galak tumpah-tumpah ke jalanan, tumpah-tumpah ke istri, tumpah-tumpah ke anak, Iya, gitu. betul. Nggak perlu, di pikiran aja. Sebelum lawan orang, lawan diri lu dulu. Nah. Bisa menang nggak lawan diri lu? Itu Gitu. laucu loh itu. Laucu ya? Gitu ya? Iya, Laucu apa Laucu. namanya itu? Kalau nggak salah. Jadi lu perangin dulu diri lu. betul. Baru bisa lawan Karena orang. kalau lu bisa conquer diri lu bisa kalahin diri lu, baru lu bisa ngalahin Sun Tzu, orang. Sun Tzu. Oh bukan laucu ya? Kayak si Engsel. Sun Oh Tzu gitu ya? Sun Tzu, lu inget nggak? Sun Tzu ya, Engsel cerita tuh. Manusia Sun Tzu. Iya, Iya. sistem perang Cina, The Art of War, seni perang Cina kan dia bilangnya. Ya itu ada bukunya emang enggak, tapi kembali ke perang dingin. Perang dingin itu artinya perang dalam pikiran, dingin dalam sikap. Iya. Jadi orang yang biasanya orang-orang yang galak, orang-orang yang mudah terbakar emosinya, orang-orang yang mudah dikendalikan itu bisa dipastikan libur mikir, Libur mikir ya. libur, nalarnya libur. Jadi sebenarnya biasanya tuh kita buka awal dari berita. Cuma berita-berita tuh ya, Cin, Le, Nggak ada yang seru ya? Corona. Ah, males gua. Corona bosen ya. Males ngomong. Kita angkat aja dari obrolan kita yang tadi ya, Pak. Pas kita sebelum nge-tag podcast ini kita ada Iya. punya obrolan. Keywordnya pride. Sebenarnya bukan pride awalnya. Apa sih? Jadi ada Oleh bilang dia kucing di rumah tangga. Lo bilang lo kucing. Iya benar. Si Muhammad tadi siapa? Muhammad ya? Iya. Iya, papi. Papi bilang dia nggak kucing. Tapi gesture dia sama perilaku dia tentang apa yang dia utarakan sebenarnya kucing. Iya. Bener, setuju nggak lo? Ya, artinya kita bisa ngelihat kalau pride ini ngambil peran di saat orang bersikap, Oke. ya kan? Pride ini bisa membungkam fakta atau Ya membuat orang nggak jujur lah. menutupi keaslian. Iya. Pride menutupi keaslian. Iya. Tapi butuh nggak sih sebenarnya kita menutupi keaslian dengan pride? Maksud gue dalam arti kata, berarti kan dari tadi si Papi dia di depan kita pride sebenarnya. Sebenarnya dia setuju sama kita semua. Iya. Cuma karena ada pride, Iya. dia keluarin nih. Yang against kita. Iya, betul. Gimana kalau pride ditaruh di sosial menurut lo? Ya, persoalannya dulu deh, kucing dalam rumah tangga tuh maksudnya apa sih, Le? Kucing. Lo yang ngangkat kucing lah. Lo yang tunjuk kucing, ada kucing lewat lo tunjuk gue tuh. Enggak, Oh gitu ya? Iya, Kucing ini hanya sebuah ekspresi. Karena kucing itu kan dikenal dengan binatang yang penyayang, ya kan? Dan gampang disayang. Nah, gue menempatkan diri gue sebagai suami seperti itu. Gue penyayang dan gampang disayang. Namun lebih spesifik pada tongkrongan kita, Iya. kucing itu gue bahasakan sebagai cowok itu nggak punya syarat berani sama istrinya, suaminya nggak punya syarat. Karena setelah ditelaah menikah tahun demi tahun, istri-istri kita itu hebat. Makanya inget B.J. Habibie gimana sama almarhum siapa? Ainun. Bu Ainun. Almarhumah. Kata orang, katanya B.J. Habibie ngitung kebaikan Bu Ainun pakai matematik.
sampai angkanya, kalau jadi angka itu terlalu besar. Maka lo lihat aksi-aksi Pak Habibie ke Bu Ainun itu sangat luar biasa gitu. Kucing Pak Habibie. Ya kalau dalam konteks positif ya gitu. Karena gini, kucing itu menyadari bahwa perempuan itu hebat. Kita tuh nggak sehebat perempuan. Itu aja sederhananya. Maksud gue gini, lo gak masalah menghilangkan pride lo di depan istri lo gitu. Maksudnya Gue nggak believe in pride sih. Hidup gue nggak believe in pride. lo Jin? Sama. Bagi gue pride itu cuman di sektor-sektor tertentu aja, Cak. Ketika yang lo pertaruhkan adalah harga diri. Yang lo pertaruhkan harga diri. Iya, di Jadi di tempat- rumah tangga nggak ada pertaruhan harga diri menurut lo? Bukan, maksud gue lo mempertaruhkan harga diri lo untuk istri yang bakal nge-backup lo, yang bakal ngerawat anak-anak lo. Nggak make sense. Mau ngapain? Lo eker-ekeran sama sesuatu yang bakal nyelamatin rumah tangga lo kok. Nggak gini, pada dasarnya kalau gue memahami menikah atau berpasangan itu menjadi satu. Di saat lo menghitung harga diri, berarti harga diri terpisah dong. Karena harga dirinya udah bersama. Makanya pride tuh nggak dibutuhin. Orang kita bicara sama diri kita sendiri kok. Pasangan kita kan diri kita juga. Bersama. Tapi kalau kayak si Papi menurut tuh, cuma gue masih bingung sih, kayak gue juga masih di tengah-tengah nih antara pride. Maksud gue kayak tadi Ole bilang nih nggak percaya sama sekali sama pride. Ya kalau gue nggak percaya sama Gue sekali. liat gesturnya Ole. Iya, orang yang sangat pride ya. Masa sih? Semua orang juga Ih, semua orang juga ngeri. Iya, rambutnya udah beda. Iya. Rambut lo aja udah beda, Le. Gini ya, keren itu bukan upaya. Kalau kata Oleh, Iya. gue ini keren takdir. Mutlak dari lahir, emang udah takdir keren udah. Asik nggak? Dia pride, dia ngomong nggak percaya pride untuk pride dia Untuk sebenarnya. pride ya. Di depan kita, Ci. Gini Di loh, depan- gua nggak Di depan kita, Le. terlalu- Lo tadi bilang lo nggak percaya pride karena lo paling junjung tinggi pride lo, Bukan Le. kayak gitu. Iya. Gua keren fakta. Iya. Yang gua nggak mau itu. Yang gua nggak mau. Ulangin. Lo ulangin ke kamera, ngomong ke kamera. Ya, kamera juga lihat gua. Iya, Oh, oke, iya. oke. Gila, emang manusia gila, Le. Gila. Lo bisa bilang, lo paling nggak percaya pride. Aci di tengah, gue di tengah. Di Le. meja ini yang bilang gua keren pertama kalian berdua kok. Bener juga, Cak. Iya. Oke, gua keren tuh fakta. Yang gua nggak mau itu. Kalau bini lo nonton ini gimana, Le? Kenapa bini gua kan gua keren. Telepon, Hah? tanya. Bobo. Oh, Bobo, iya, jam setengah 12. iya. Ya, terus? Kayak gini, gua keren tuh fakta. Hmm. Orang tuh keren fakta. Ngerti nggak? Yang nggak bisa, yang gue nggak mau itu di saat seakan-akan keren gue ini berkaitan sama pride, padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Pride mungkin bagi sebagian orang dipercaya bisa memberikan kesan keren gitu kan, ngerti nggak? Tapi keren gue beda, keren gue karena pride. Gue buang pride gue. Dia kemarin juga cerita sama lo kan gitu. Lo anti kapitalis katanya Oleh. Jin, lo jangan kapitalis banget. Ini judulnya Oleh di roasting ya. Roasting Oleh. Tapi kalau lo masih ada Cin ya, pride ya? Masih Bukan nggak, maksud masih gua- memposisikan pride di satu tempat gitu. Iya, ketika pertaruhannya adalah harga diri, Contoh lah, ya lo contoh. lawan lah. Harga diri apa? Contoh. Lo lawan lah. Ya lo di tengah-tengah sebuah konflik misalkan. Lo di tengah-tengah sebuah konflik yang dimana lo diminta untuk mengambil sebuah keputusan, kalau enggak harga diri lo terancam. Iya, yang gue tanya, harga diri terancam itu pada praktisnya seperti apa contohnya? Contoh real gitu. Ya contoh rumah lo didatengin sama orang, dikurang ajarin sama orang. Itu kriminal, bukan harga diri gitu. Ya menurut gue kita dikurang ajarin sama orang itu, kalau kita takut harga diri kita terancam. Loh, Terlepas dari dianya. melawan suatu perbuatan buruk bukan berarti harga diri. Gue bingung. Itu maksud gue. Melawan sesuatu yang buruk itu bagian dari mempertahankan pride. Mempertahankan pride. Iya. Melawan sesuatu yang buruk bagian dari mempertahankan pride. Jelas. Enggak lah, berbuat baik nggak ada hubungannya. Karena kita lawan yang buruk tuh baik. kita diciptakan itu dengan sebuah nilai. Jangan sampai kayak Muhammad nih sini kejadiannya. Ya, Pride sendiri KBBI-nya, lo kan copywriter, iya. Takutnya kita debat karena Iya. pride pandangan kita ramah-ramah. Beda. Coba kita samakan pandangan dulu. Coba Iya. pride itu apa? Lo dulu Ya, deh, yang Cin. menurut lo deh. Iya. Pride itu sebuah kebanggaan. Sebuah Atas? kebanggaan atas sesuatu sehingga kita harus unggul di situ. Nah faktanya kalau memang unggul ya kayak gua. Kalau faktanya gua keren, gua bilang gua keren. Kalau gua nggak keren, gua akan bilang gua keren. Kayak gua hari ini, gua nggak ngerti ekonomi, gua nggak ngerti
akuntansi Hmm. harus ngomong. Hmm. Ngapain pura-pura? Walaupun gue bisnismen, gue nggak ahli dalam mungkin kulitnya juga nggak bisa, sedikit banget gitu. Kenapa gue harus malu? Nah, kalau yang gue tangkep, pride itu mungkin yang dibahas sama orang-orang tentang pride. Kalau bahasa khalayak umum kayaknya menempatkan ego di situ. Hmm. Yang dimana kekurangan kita di cover sama egonya di kita. Orang-orang bahas itulah pride. Ngerti nggak sih lo? Dalam rangka menutupi kekurangan. Dalam rangka menutup kekurangan. Sama nggak menurut lo? Enggak, kan manusia itu diciptakan dengan fitrah. Fitrah itu membuat membuat manusia itu mencapai kesempurnaannya, Cak. Iya. Di antara proses-proses untuk mencapai kesempurnaan ada tahap-tahap melengkapkan diri. Kita kurangnya di mana nih? Oh, kita kurangnya di sini nih. Iya. Kita butuh apa nih? Oh, kita sempurnakan dengan ini. Berarti itu bukan pride. Loh, maksud gue gini. Mengejar pride dengan Arti gini. Nggak, lo harus bingung. percaya, yang pride ini, kata pride ini lahir atas satu, menurut gue bullshit, nggak ada. pride itu nggak ada. Ya, gue nggak tahu pride Nggak dalam ada. paradigma umum itu apa, gue tuh nggak ngerti. Nggak. Tapi kalau yang gue pahami adalah pride itu tidak mungkin murni buruk kalau pemahamannya adalah sebuah upaya untuk menutupi kekurangan. Ya kayak contoh kita di sosial kan keseringan ngomong, itu mah pride lo aja, pride lo ketinggian. Berarti nggak sih lo maksud gue? Kan kita sebenarnya pride yang kita bahas tadi sama Papi. Enggak gini. Kita punya masalah keluarga, masa harus kita umbar di sosial media? Kita tutupin lah. Ya, Itu kalau menurut gue itu bersifat adil. bersifat adil. Bukan, sosial media itu bukan tempat mengeluarkan isi rumah tangga. Nggak ada urusan sama pride. Pride itu nggak punya tempat di dunia ini sebenarnya ya. Cuma kok jadi sesuatu yang menyelimuti orang, membuat orang menjadi fake, membuat orang jadi apa ya? Jadi nggak real lah, jadi nggak original gitu. Nah, kok tadi lu bilang adil, tapi di satu sisi lu bilang fake. Kan kalau misalkan dia punya masalah sama keluarga, tapi dia tampilin dia baik-baik Kan gua aja. bilang, pada dasarnya memutuskan untuk nggak nge-share masalah keluarga ke Instagram itu bukan urusan pride. Oke. Itu urusan berlaku adil, karena Instagram itu bukan tempatnya tempatnya. untuk, artinya ada hal-hal yang bukan umum lah. Anggap Oke, Instagram paham, itu paham, publik gitu paham, kan. paham, Ya. paham. Berarti ini bukan pride. Selesai. Ini bukan pride. Bukan pride. Pride sendiri menurut gua itu nothing, nggak ada. Nah, kenapa hal yang nggak ada bisa membentuk keputusan-keputusan orang? Oke. Gitu. Sekarang gini. Kalau kebanggaan ya ada tapi Bangga ada. kebanggaan. Tapi Proud of my proud. son. Oh iya, proud. Proud sama pride beda banget. Iya, pride kalau kita pakai linguistik ya mungkin itu termasuk kan, proud sama pride itu dalam satu Makanya keluarga. iya. Gini, Maksud gue nggak bisa menolak orang yang bangga. Gue pernah bahas sama Eca juga. Gue nggak pernah bisa nolak. Bahkan gue pribadi gue menyetujui ketika ada orang yang bangga secara primordial. Dia terlahir dari ras apa, lo bangga, wajar banget. Wajar. Bahkan bagus lo bangga. Wajar. Lo punya lo bangga, lo proud, gitu loh. Nah gue dempet nih makna pride sama proud buat gue, nggak beda-beda jauh. Jadi ketika proud bisa gue tolerir, otomatis pride pasti bisa gue tolerir juga. Paham nggak? Cuman emang pada penerapan, pada praktisnya proud lebih mudah gue pahamin daripada pride. Pride. Kayak gitu loh, Le, persoalan gue, Le. Nggak, artinya kita spesifik hari ini ngomong ada satu nilai di awan sana yang membuat orang yang tadi kan, orang jadi nggak original, takut dibilang miskin misalnya, atau takut dibilang nggak ngerti, kan banyak. Kita diskusi ngobrol Nah, sama orang, ini yang gue maksud ini nih. belaga ngerti. Pride itu bukan sekedar cuma menutupi yang Iya. tadi lo bilang, Ini yang kita kebanggaan, mau menunjukkan bahas, kebanggaan. gitu. Iya. Yang maksudnya oleh gitu. Sampai gara-gara- ada kemarin katanya apa? Lebih ada penyewaan iPhone. Iya. Gue denger dari teman gue, parah nggak? Itu Di pride. luar misalnya ada orang punya kebutuhan teknis memiliki iPhone. Nikah kan juga gitu, nikah. Ya kan? Itu tuh, maksud gue pride yang itu. Iya, pride Buat yang gue itu nol. Artinya Nol. ada pride yang ini. Iya, yang kita bahas yang maksud itu. gua. Ini dia. Pride artinya gini, maksud gue pride nggak bisa dipukul rata, Iya, pasti iya, iya. buruk. Enggak, gitu loh. yang hari ini terminologi pride gue pakai untuk hal itu. Oh, kalau misalkan udah dikotakin misalkan pride yang buruk, Ya. oke kita sepakat. Kita ngebahas pride yang buruk. Heeh. Oke, sekarang pertanyaan gue adalah suami-suami. Emang doi ya. Iya, balik lagi ke sini. Suami-suami kenapa, Cid?
Hah? Suami-suami, Gue kok ngeliat kaca pengen megang rambut. suami-suami, dengerin dulu. Lo orang berdua jangan pada belaga gila. Ini suami-suami yang di dalam rumah tangga. Gua nggak tahu lah di dalam rumah tangga. Di luar, di tongkrongan, ketemu teman-temannya, dia menunjukkan bahwa dia tidak takut sama istri. Menurut lo, itu pride yang baik atau pride yang buruk? Buruk lah. Satu, orang yang tidak jadi dirinya adalah orang yang rugi. Oke. Karena lu bakal, orang akan berharap sama lu yang bukan lu. Satu contohnya ya. Dua, lu menegasikan kehebatan perempuan. Atau lu tidak mengakui lah, bahasa gampangnya. Oke, tapi fakta ini ada nggak di lapangan? Apa? Orang-orang yang nggak mau mengakui bahwa dia tuh Banyak lah. Kita ini kan Banyak untuk lah. urusan ini, kita 1% club untuk urusan ini. kita 1% club. Kita 1% club untuk urusan Jarang lah. Ini insya Allah 100.000, paling yang ngaku 100. Yang aku takut istri. Iya, sisanya enggak gue berani. Hmm. Ini urusan pride bro. Oke, Le, gini Le, menurut lo apa sih Le keuntungannya laki-laki takut istri Le? Jin, keuntungan kerugian itu dinilai kalau hal itu kita pilih. Oke. Ini hal nggak kita pilih, Jin. Kita ditakdirkan untuk Kita itu. nggak pilih. Jadi Iya. bersyukur aja. Iya benar sih. Kalau gue misalkan gue ditanya nih Cak, kenapa Cin lo takut sama perempuan? Atau kenapa sih dalam pandangan-pandangan gue dalam diskusi, kenapa perempuan tuh terlihat seperti superior banget? Tanpa harus bawa fakta sejarah, menurut gue by default dari lahir aja kita udah kalah 2 sama perempuan. Kalah dua. Kalah 2. Apa? Perempuan bisa nyusuin dan bisa ngelahirin. Ini benar. Kita Oh nggak bisa. iya, bro. kita nggak bisa. Kita udah kalah 2 sama perempuan. Jadi baru brojol nih jebret. Udah kalah. Bayi laki, bayi perempuan. Bayi laki udah kalah 2. 2-0. Udah 2-0, Cak. By default kita Terus 2-0. masuk keren Cak. Tapi gue bingung sih. Tapi ada tapi nih, Cin. Lu pertama kali ketemu orang misalnya, mau nyari bisnis partner atau teman mungkin atau apa. Ketika dia nggak takut istri, dia ngomong dan nunjukin pride dia bahwa dia nggak takut istri. Kayak tadi papi. Lu punya anggapan tertentu nggak? Karena kan lu berpikir kayak gini nih. Iya. Ngerti nggak? Atau- apakah atau- itu bibit-bibit orang yang fake gitu? Orang yang Iya, fake. Enggak, gue gini. Kebetulan partner-partner gue mengakui dua-duanya. Enggak, gue punya partner Iya. dua-duanya mengakui. Lo mungkin pernah nggak? Gue belum pernah sering ngomongin istri kan, gue baru nikah. Terlalu privat sih emang. Iya. Ya, tapi Tapi lu sebenarnya menilai gini, orang bisa nggak menilai orang dari untuk spesifik masalah ke istri, gue nggak bisa bilang ini bibit orang fake. Kenapa? Karena memutuskan untuk nutupin takut itu sudah jadi standar besar. Jadi lu nggak perlu punya siasat buruk pun, gue nggak mau ketahuan lah gitu lah. Menurut gue, ya nggak sih Jen? Iya. Nggak Artinya perlu perlu siasat gitu. nggak ada hubungan sama personality orang secara Ya karena itu besarnya loh masalah. itu besar loh. Sampai itu Ih, barangkali jadi teori. lu tau nggak? Kita nggak tahu ini jadi teori. Itu suatu kebohongan besar yang Iya. sudah masuk ke setiap jenis karakter nanti ya lu. bukan Le, karena itu terwaris Le, soalnya Le. Terwaris ya? Itu terwaris. Enggak Gua sih, gua yang zaman- terwaris kan kalau lo takut istrinya itu terwaris kan. Bukan. Enggak, Cek. Udah, bukan. generasi bapak gua nggak ada yang mau ngaku. Nggak ada yang mau ngaku. Oh, di meja. Semua. Pelanggannya galak semua. Semua galak-galakan. Padahal di rumah Kita ke belum atas tentu. nih semua sok jagoan semua. Jadi kalau ada orang-orang yang di tongkrongan sok berani sama istri, kebetulan mungkin lo ada deal bisnis sama mereka, lo lihat mereka sebagai korban dari Warisan. iya, mereka tuh menerima warisan sok berani sama istri. Paham nggak? Padahal kita aja sama-sama tahu Tapi semuanya. pasti ada orang mikir ketika lo ngomong gini ke istri lo, kayak tadi papi, istri misalnya lo dieksploit langsung. Hal ini dieksploit sama istri lo. Maksudnya, oh dia takut sama gue? Iya. Enggak, kan gue bilang rugi orang yang ngerasa istri lo ini bukan diri lo. Artinya bukan bagian dari lo gitu. Ini masalah dalam memang aja kalau istri. Masalah dalam banget. Lo harus percaya sama lo apa yang lo nggak lihat. Faith gimana sih? Bahwa ini diri gue gitu. Tapi bisa Menurut aja gue kalau Nggak, istrinya. gua nggak. Lo Gua- tiba-tiba gua sama- dieksploit sama istri lo, pasti kan Gue ada. sama keluarga ya, gue nggak ada tuh yang kecurigaan sifatnya kayak mungkin gue sama lu, kita orang beda. Kayak kalau gue gini dia gimana gitu. Iya, Gue iya. enggak. Karena gue percaya cinta itu punya andil, makanya. Enggak, Sama gini. orang lain aja punya andil. Iya. Bukan sama maksud orang gua dekat. mau dieksploitasi apanya, Ca? Dia lebih unggul dari kita, Ca. Udah pasti. Enggak maksud Eca,
di saat kayak kita hari ini nih di YouTube, Iya, terus kita mungkin salah satu dari istri kita nggak pernah dengar, terus dia dengar, dia dengar. bisa jadi suatu kayak lu ngerti gak sih kayak wah culun gosipnya. gue tahu isi kepala bini gue kalau nontonin kita. Acin lagi bohong. Acin lagi bohong. Bini lu pasti begitu, Le. sama ya. Sama. Iya sih, cewek pasti mikir gitu, tai Cewek lah. pasti Ala bullshit ala nih. bullshit lah. Iya. Nyenengin gua aja gitu. Apa? Mau nyenengin gua Mau aja. nyenengin gua aja, mau bangun citra di netizen Iya, iya, iya. supaya imut, ya kan? Iya, iya. Supaya cowok baik nih, cowok penyayang istri gitu. Iya. Gue berusaha menyadarkan istri gue berkali-kali, bahkan kalau udah istri gue belaga-belaga galak sama gue bilang nggak perlu kayak gitu. Jangan belaga-belaga galak, gue udah takut sama lu. Gila. Jangan susah Gila, payah. gila, Jangan gila. susah payah meyakinkan membuat gue takut sama lu. Lu nggak usah susah payah. Orang gue takut sama lu kok. Ngapain lu susah payah? Gue kadang ingetkan bini gue. Gue mengingatkan dia gitu supaya lu jangan kayak gitu. Tapi tetap aja kalau dia dengar gue lagi ngomong kayak gini, ya nggak Pak? Pasti bini gue bilang apaan? Acin lagi pura-pura nih. Serius ya? Kalau lu, Cak? Gue juga lebih menjaga kestabilan aja. Soalnya lo bayangin kalau kita ikutin nih, ikutin dia, kan biasanya istri juga marah hal-hal yang nggak penting lah Iya. sebenarnya. Cuma perkara ya masalah-masalah ngebersih atau lagi pusing atau apa kan kayak nggak penting. Iya, iya. Gue mending nyari duit tuh deh, gue fokusin. Gosok gigi lah, masalah inilah handuk di. Iya, perkara-perkara kecil ya udah. Karena gue nikah cuma pengen tenang aja. Le. Iya betul. Kayak gua bisa kita fokus itu, cowok sama- ini kewajibannya jagain hal-hal besar. Iya benar. Kayak singa. Bener. Singa Iya. itu kan gitu, dia nggak ngurus remeh-temeh. Iya. Singa itu separah apa? Yang nyari makan betina, bro. Laki cuma satu. Tugasnya cuma satu. Keamanan Keamanan dan benar. kestabilan. Bilang. Oke, selain pernikahan nih, Hmm. pride nyerang apa lagi? Yang paling umum ada di sekitar kita. Sosial udah pasti. Sosial parah sih. Pertemanan. Enggak, Tongkrongan. materi. Wah, gila materi, bro. Materi. Itu kan yang sekarang terjadi. Oh ya, pride nyerang materi ya. Nyerang Yang kayak materi. tadi lo bilang, iPhone sampai ada yang Iya. disewain. Nyerang materi. Iya. Terlepas ya mungkin memang ada orang yang punya kebutuhan teknis pakai iPhone ya. Misalnya dia mau bikin video Iya. yang butuh pakai iPhone mungkin aja gitu. Tapi ada kan market yang enggak. Tapi Le, emang pride itu dijunjung tinggi banget di. Lo baca nggak sih kayak entrepreneurship mentor segala macem Iya. di dalam entrepreneurship kayak pride itu dijunjung tinggi banget Le. Iya. Nyadar nggak sih? Harusnya gini loh. Pride itu bukan di statement. Pride itu diberi. Di act maksud lo. Pride itu di apa ya bahasanya sih? Give. Dikonfirmasi. Gue berharap Nggak ngerti gue maksud Gini loh, lo. gue berharap dengan kejujuran gue dan gak fake, orang bisa ngelihat kalau gue itu punya pride. Paham nggak? Nangkep nggak? Oh, pride itu nggak bisa dibentuk sendiri. Nggak, lu nggak Lo nggak bisa. bisa ngebuat pride. Iya, pride itu harus dari luar yang nilai. Yang confirm orang lain. Yang confirm Oh. orang lain. Ngerti nggak? lo? Butuh akseptabilitas. Iya dong. Ya kayak gue jualan kopi gue enak apa enggak ya gue bisa bilang enak. Enggak, tapi sekarang studi aja. Studi dulu gue waktu kuliah ilmu komunikasi. Itu ada mata kuliah judulnya Professional Image and Acting. Lo bayangin artinya gini, artinya konsepsi tentang pride, upaya pembangunan pride itu sudah ditanamkan sejak dalam pikiran. Kenapa gue bilang pikiran? Karena kampus kan Ya, udah ternyata ada juga di ruang di pikiran. akademi pendidikan gitu. pikiran, itu pikiran, Le, kampus itu pikiran, Le. Paham, Jadi paham. apa-apa yang ada di kampus, apa-apa yang diproduksi oleh kampus adalah apa-apa yang lahir dalam pikiran. Ya. Dan lahir di dunia ini akhirnya. Ya udah, Lahir di sekitar membentuk kita. peradaban. Hmm. Ada mata kuliah judulnya Professional Image and Acting. Nah, di situ gue menangkap sebuah pesan positif dari pride. Gitu loh. Ketika lo ingin merepresent Satu hal. satu hal, lo ingin Kebenaran dong. Enggak. Ya harus kebenaran kan. Dalam konteks di kampus itu harus kebenaran dong. Ya, benar salah itu kayaknya gue nggak terlalu paham, Le, kalau soal itu. Nggak, maksud gua gini, kayak Tapi misalnya maksud contoh. gue adalah menciptakan sebuah regulasi khusus untuk seseorang ingin menjadi representator. Iya, Le. Ada syarat-syaratnya. Gue agak shifting sekarang. Karena gue baru sadar, Le. Kayak lo misalnya. Lo punya usaha misalnya. Iya.
si usaha lo misal setelah waktu kan, setelah waktu kopi. Lo nyuruh barista lo pasti nge-represent setelah waktu kopi. Dia fake di situ. Dia kerja Gue fake. nyuruh. Pasti dia nggak, lo nyuruh. Oh ini profesionalisme beda dong. Lu nggak bicara atas diri lo, Cak. Beda dong. Pride ini dimana lu berusaha memberikan penilaian atau rating sama diri lu, ngerti nggak? Nah makanya artinya terbagi kan, ada pride positif, Ya. ada pride negatif. Iya. Di sini nih dalam diskusi kali ini aja udah terbagi nih. Nggak, artinya Berarti pride ada. Nggak, jujur gue belum lihat yang positif. lo yang tadi, Yang tadi. Eca bilang, yang tadi gue bilang, lu mau jadi representator sebuah perusahaan, lu represent sebuah perusahaan, lu harus acting lah, Lo fake. lu harus acting. Acting tuh apa sih? Sales fake nggak? Sales fake nggak berdua gini. Saat ini taruh dunia kerja satu ya. Ini supaya kita nggak berasap nih ngobrolnya. Saat ini taruh dunia kerja, menurut gue ini udah nggak relevan. Karena ini profesionalitas. Lu tidak mempresentasikan diri lo. Lo mempresentasikan coffee shop lo, perusahaan lo, barang lo, produk lo. Lah itu semua diri lo. Di mana? Loh, emang nggak ada orang di belakang itu? Orang bukan diri gue. Kumpulan malah, bukan satu orang. Ya, kumpulan orang. Kalau di reduce lagi? Ya, bukan, gila. Pride ini pride yang gue bahas hari ini. Hal-hal yang lu mau menutupi atau melebihkan diri lo karena pride. Itu sia-sia maksudnya. Yang dibilang pride sama orang-orang ini nggak ada. Nggak dapat apa-apa dan nggak ada sebenarnya. Mungkin bahasanya doang. Iya, Ibarat bahasa poker doang. face. Poker face. Pride nggak itu? Lo kan nge-labelin hal-hal yang kayak act atau nggak acting gitu misalnya atau Ya, being misal- fake itu adalah pride kan? Karena pride kan, maksudnya Karena pride kan? reasoningnya, Iya. alasannya biasanya kan Karena pride. dalam hati kan, malu lah kalau gue nggak tahu, Iya. malu lah kalau gue nggak beli, malu lah kalau gue nggak pakai. Nah itu pride Iya yang nggak gue ada itu positifnya. nothing, Nggak ada bro. positifnya di situ. Nothing bro, Nggak ada positifnya, Cin. nothing bro. Nggak ada positifnya karena tujuannya, Ca. Bukan karena rasa untuk melengkapi Nggak, diri. gini, coba Iya. kita cari Satu contoh pride contoh. positif yang tidak ada urusannya sama pihak lain. Jadi nggak ada di dunia kerja, karena kerja itu sudah pasti. Ya udah deh. kumpulan. Ya udah deh. Seorang bapak yang ngutang untuk beliin tas kepada anak karena anak ini pengen banget punya tas itu untuk nunjukin ke teman-temannya. Anaknya masih kecil. Ya, itu nothing juga, termasuk kategori yang gue bilang tadi. Nothing. Kenapa lo bisa bilang nanti? Nothing lah. Ini bapak mau ngejaga harga anaknya di depan orang. Nggak gini, punya tas tapi nggak sesuai sama teman-temannya, apa belum punya tas? Dia nggak punya tas. Beda dong. Beda, bukan Beda, menjaga beda. harga. Loh, Wah, maksud itu gue gini, kebutuhan, ya, itu anggap tasnya rusak lah. Ya, tetap, Tasnya rusak lah, bisa itu dibenerin, kebutuhan. bisa dijahit. Nggak bisa. Tapi anaknya setiap kali lewat depan toko, ngelihat ada tas bagus, kepengen, bapaknya tahu banget nih anak. Ya, itu reasoningnya sayang. Bukan pride. Ada bapak di sekitar gua yang anaknya nggak minta, kamu tasnya Gucci ya, kaosnya Tapi Gucci iya. ya. Gini. Buat apa? Biar teman-temannya lihat anaknya keren. Iya. Itu baru Anaknya itu pride. Tapi bapaknya itu menjaga. Maksudnya sayang. Bapak ke anaknya itu sayang. Sayang. Anaknya ke teman-temannya. Iya. Mungkin bukan sayang ya, belum tentu sayang, tapi yang jelas bukan pride. Kalau tujuannya nyenengin anaknya. Nyenengin jelas anaknya bukan buat pride. Buat apa? Kecuali dia cerita ke teman-temannya. Ke teman-teman bapaknya cerita lagi nih ke tantenya. Gua Dia bilang habis gue habis beliin beliin anaknya. Tapi kalau cuma ngasih ke anaknya, bukan pride. Ya? Lah, tapi anaknya kan ngejaga pride nih di depan teman-teman. Dia menjaga pride anaknya di depan teman-teman. yang bapaknya tahu kan itu kebutuhan anaknya. Kalau kita gue ngomong bapak gue ya nggak mungkin dong. Contoh kasus ya, misalnya Iya. gini. Enggak, anaknya itu ya seneng aja punya tas ini. Misalnya gini, contoh anak gue punya tas bangsa merek-merek reguler lah, misalnya let's say Nike gitu ya kan. Terus di sekolah insya Allah gue berusaha saya anak gue bisa sekolah di sekolah yang bagus. Rata-rata sekolah bagus kan isinya orang-orang yang menengah ke atas kan, nanti orang terus temennya pakai tas Gucci gitu. Terus anak gue minta, gue nggak kasih. Karena apa? Gue nggak mau ke nilai apa gue mau tanamin ke anak gue ya. Karena di situ waktu gue ngasih, yang tadi gue bilang gue mendukung, ngerti nggak? Tapi beda ceritanya, kalau tas anak gue rusak tim. Tas settingnya jebol, bawahnya jebol. Karena tasnya keren tuh nggak bisa. Gue setuju men.
Kayak Pak Jokowi nih presiden. Pak Jokowi fisiknya nggak berubah, gayanya nggak berubah, tapi kok keren? Karena dia presiden. Nah, artinya bukan karena barang, bukan karena materi, Iya, karena pride. karena pencapaian. Enggak, Orang bisa enggak, nilai. itu justru pride loh, paling pride loh presiden. Lo menilai dia pride, tapi Jokowi act-nya nggak, bukan karena Nggak, nggak. artinya gini. Jokowi orang- nggak perlu trying to be Tadi gua keren. liat- Ya itu. Orang Ya dia udah itu. jadi, dia udah jadi presiden. Ya, itu maksudnya. Gitu Itu loh. maksudnya. Itu yang bisa melahirkan kekerenan. Tapi Iya. kalau tas Gucci, sepatu hypebeast, Di mana ya dia? kalau jelek ya jelek aja. Iya. Nggak bakal keren. Iya lah, Jin. Gini, Ya udah, sekarang gini, gue gini jelas ya, lu punya duit yang cukup untuk naik bisnis kelas di pesawat. Lu naik ekonomi bisnis kelas. Punya duit yang cukup. Lu mampu, nggak usah mempertaruhkan apa-apa lah, lu mampu. Jadi kalau gua masih bisa makan habis itu kan? Iya, lu mampu. Masih cukup semuanya. Bijaksana untuk spend. Lu pilih mana? Ya bisnis lah. gue. Kenapa? Lebih enak. Lebih enak fasilitas. Kalau ada fungsi kan? Kecuali flight. Sama kayak sekolah. Anak gua kalau sekolah di situ, anak gua dapat kualitas Iya, pendidikan yang lebih baik. Fungsi. Mungkin tapi gua kalau ke Bali ya sejam belum tentu gua pakai bisnis. Tapi kalau ke Europe, US, gua udah ngerasain Ada fungsi Beda. fungsi enak. Yang gue bahas ini bagaimana orang ngoyo beli suatu barang materi untuk melahirkan nilai yang nggak ada fungsinya. Ngomongin fungsi dia. Orang beli tas aja udah ada fungsinya buat Iya, orang. sekarang tasnya tas biasa, H&M. Terus ngapain lu beli Gucci? Kan itu problemnya. Kan pride di situ. Pride yang dibahas oleh itu makanya Nggak ada pride positif sebenarnya. coba kasih contoh pride yang positif. Pride-nya kayak gitu. Pride-nya kan gua bilang dari awal kan. udah diinin sama oleh udah di monopoli dulu. Di monopoli. Bukan kita, Bukan. kita sepakati di depan Iya, dong. sepakati di Kamera depan. saksi kok. Iya. Nah, lo semua gimana tanggapan lo semua tentang pride? Gue juga nggak mau orang-orang ini termonopoli juga pikirannya gitu kan. Jadi ini monopoli pikiran Ya, oleh. Ini monopoli pikiran oleh. Gila nggak? Gini. Gue belum jadi apa-apa dan nggak manipulator. Gini, maksud gue gini loh. Kalau sesuatu itu lahir dari kehendak yang suci, yaitu kehendak untuk melengkapi diri, intinya kan kita mau bahas ini, Le. Gitu loh. Cabangnya bisa dua, bisa baik, bisa buruk. Yang mana yang baik? Yang buruk sudah kita akui. Sudah kita Ada akui. nggak yang baik? Ada Kasih nggak yang contoh baik? praktis? Yang baik. Kasih Apa contoh ya? praktis. Coba. Bagaimana Bener, kita kalau harus itu gua memberikan, setuju. memberikan yang lebih baik ke orang daripada ke kita. Gitu. Iya. Nah, hari ini memang topik kita yang kediri. Yang ke diri. Tapi jadi gini, ini penutupan nih. Jadi pride itu ada fungsinya berarti. Ada fungsinya nggak sebenarnya? Intinya kan itu. Ada. Kalau ada sekarang, Le? Gini, ada. Tapi kan kita lihat, selama itu nggak personal ada. Dalam dunia bisnis harus ada tuh. Steve Jobs, pede dengan Apple. Proud, he's very proud. Bill Gates juga begitu. Dalam konteks-konteks tertentu ya, ini yang gue bahas dalam personal lu nggak perlu, man. Lu ngerti maksud gue? gua ngerti, Apa gua ngerti, adanya gua ngerti. aja gitu. Jangan pada diem dong. Lah, Kalau- kita yang podcast orang nggak boleh diem gimana sih? Kita Ya udah, kita tutup kali hari ini ya. Iya. Udah cukup Udah. seru nih. Hah? Ini seru ya. Nggak apa-apa, Cin. Hidupnya nggak ada di atas, nggak ada di bawah. Iya paham, gue paham, Cak. Tapi berarti pride Gue bilang gue udah terdominasi nih gue malam ini. enggak, pride menghasilkan kesempurnaan manusia gitu. Iya, Salah upaya, satu upaya. upaya manusia untuk menyempurnakan dengan cara yang salah. Iya. Tapi energinya itu baik. Alhamdulillah, Gitu. hari ini kita punya pendapat yang sama. Pendapat yang Kita sama. tutup teman-teman ya. Iya. Sampai Jangan ketemu diem. Iya. di podcast Ntar lo, jadi berpikir adil nih gimana? Ketika kita ngelihat ada orang yang pride, jangan langsung kita judge dong. Iya. Yang Karena ada. dia berawal dari satu energi Nggak. yang positif Ya kayak dong. contohnya bisa aja barang itu dikasih. Iya, bisa aja barang itu dikasih. Enggak, ceritanya barang itu beli dengan tujuan pamer misalkan. Mereka, pride ini kan suatu bentuk pemahaman yang bukan apa bahasanya. Ini masih ngerti gak sih? Masih. Begini, pride ini kan bukan materi. Ini feeling, ya kan? Feeling itu nggak bisa dilihat, mau positif, mau negatif, mau ada, mau nggak ada, nggak bisa dilihat. Mereka percaya itu ada. Mereka jadikan reasoning, keputusan-keputusan untuk melakukan sesuatu. Contoh, daripada beli A, jangan dong, tadi kelihatan gembel gue beli B, gitu kan. Yang mereka anggap hal itu ada
Menurut gue itu nggak ada hal yang jadi reasoning mereka. Paham, Iya, terus? gue ngerti. Terus? Lu menganggap nggak ada hanya karena lu nggak merasakan itu kan, Le? Ya, sekarang apa yang mereka rasakan? Lu jangan nyengir-nyengir, Nah, Cak. kali ini bener lah. Iya. Bener juga kata Acin sebenarnya. Gimana? Maksud gue gini, lo boleh berpikir suatu hal yang emang kan kayak gini, gue beli barang nih misalnya ini iPhone paling mahal misalnya gold pakai apa gitu. Ya. Gue merasakan sesuatu. Ah, Gue dapat suatu feeling yang bikin gue proud iya, terhadap sosial. iya. Ya kan? Tapi menurut lo nggak ada untuk lo. Ah. Tapi kalau kata Acin, Ada. bukan ada. Bukan. Mungkin orang itu merasakan apa hal yang nggak lo rasakan. Jadi suatu feeling yang lo Berarti tuh kita harus undang orang yang suka memutuskan. Nggak perlu kita undang. Kita tahu Sebagaimana lu Kita mempercayai, merasakan. sebagaimana lu mempercayai sesuatu yang orang lain nggak lihat, bukan berarti sesuatu itu nggak ada kan? Ya kan harus ada Kita testimoni dari pernah merasakan. Kita kan nggak terima, Le. Gimana kita mau ketika memahami? ketika kita merasakan cinta misalkan Iya. pada orang, Misalnya gue nggak pernah orang jatuh cinta. lain bilang cinta itu nggak ada. Mm-mm. Le, cinta itu nggak ada. Orang gue ngerasain kok. Gue rindu sama satu orang yang gue sayang. Betul. Orang lain nggak bisa. gini Cin. Gue tukahin ya. Maksudnya oleh nggak ada hasilnya. Ibaratnya lo pengen keren dari barang itu berarti. nggak ada hasilnya. Nggak ada hasil, Nggak ada bukan- fungsi, nggak ada fungsi. Nggak ada fungsi bukan berarti nggak ada. Ngerti loh maksud gue. Tadi Oleh bilang Nggak, nothing. debatnya Gue jangan- tanya, Jangan debat kata per kata, Cin. nggak ada yang mau debat kata per kata. Gue bilang, lo bilang nothing. Debatnya kata per kata. Lo bilang nothing. Itu nothing itu ekspresi gua bahwa apa yang lo Iya. upayakan nggak ngasih lo apa-apa. Ya, Nah, inilah berarti perang useless. dingin. Berarti kan kelihatan lo suka Berat- debatnya kata per kata. Berarti useless.